Halo, gimana kabarnya? Baik-baik aja ya? Kembali lagi di channel Layar Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang film berjudul Book of Ellie. Film The Book of Ellie adalah film aksi thriller yang menceritakan kisah Ellie diperankan oleh Denzel Washington, seorang pria buta yang membawa kitab suci yang berisi rahasia untuk keselamatan umat manusia menuju ke tempat yang dijanjikan. Sebelum lanjut nih, video ini bakal berisi spoiler. Jadi kalau belum nonton, mending nonton dulu aja. Jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe-nya ya. Langsung aja, film dibuka dengan adegan di hutan yang dipenuhi abu. Mayat terbaring membusuk di tanah dan kucing tak berbulu yang kekurangan gizi memanjatnya dan mulai menggigit kakinya. Di dekatnya, sosok dalam pakaian tempur NBC sedang menunggu. Sebuah panah mengenai kucing itu dan membunuhnya seketika. Ellie berjalan ke arah kucing itu, mencabut panah dan memasukkannya ke tas untuk makan malam. Ellie adalah seorang pengembara dan berniat menuju ke barat. Dia menemukan rumah kosong dan mencari sesuatu yang bisa berguna. Keesokannya Ellie bangun dan iPod-nya hampir mati. Ellie melanjutkan perjalanannya ke barat dan bertemu dengan seorang wanita dengan keranjang belanjaan rusak. Dia meminta bantuannya, tetapi Ellie memanggil preman yang bersembunyi di dekatnya, mengatakan dia bisa mencium bau mereka. Pemimpin preman mendorong Ellie ingin merampoknya. Sesaat setelah diperingatkan, Ellie tiba-tiba memotong tangan pemimpin itu dengan parang. Dia melawan 5 perampok lainnya pada saat yang sama dan membunuh mereka semua. Saat dia melanjutkan perjalanannya dari atas jembatan penyeberangan jalan raya yang hancur, dia menyaksikan serangan terhadap pasangan oleh sekelompok pengendara sepeda motor perampok. Para bikers membunuh pria itu, menyerang wanita tersebut dan mencuri semua buku mereka. Mereka pergi, meninggalkan Ellie yang terguncang, tetapi bertekad untuk tidak terlibat. Dia merenungkan ke arah mana harus masuk dan kemudian akhirnya berjalan ke sebuah kota. Dia menemukan engineer dan menukarkan beberapa serbet dan korek api Zippo untuk biaya isi ulang baterai iPod-nya. Sambil menunggu, dia bertanya apakah ada tempat di mana dia bisa mengisi botolnya. Dia lalu berjalan ke bar di seberang jalan. Para pengendara sepeda motor yang membunuh pasangan itu tiba di bar dan mengirimkan buku-buku dan barang-barang yang mereka curi dari pasangan itu ke Carnegie, wali kota di kota itu. Carnegie sedang mencari buku tertentu, jadi dia mengirim kaki tangannya yang buta huruf untuk mengumpulkan semua buku yang mereka bisa. Dia melihat buku yang mereka bawa, koleksi acak dari novel dan buku bergambar, dan kurang berkenan. Dia memerintahkan agar mereka dibakar. Dia mengambil sebotol sampo hotel dan memberitahu Redridge, tangan kanannya, bahwa para pengendara sepeda motor akan diberi hadiah untuk barang temuan seperti itu. Dia mendatangi istrinya, Claudia, dan berbagi sampo dengannya. Di lantai bawah, Ellie menukar sarung tangan dan syal Arab dengan sebotol penuh air. Bartender memberikan botolnya kepada Solara dan menyuruhnya untuk mengambil air. Dia keluar untuk mengambil air, tapi Redridge melangkah di depannya. Dia menyuruhnya minggir dan mengisi botol Ellie. Biker utama mendekati Ellie, siap melawannya karena Ellie menyentuh kucingnya. Ellie membanting wajah preman itu ke bar dan bangkit untuk pergi. Namun seluruh bar menyerangnya. Dia berkelahi dan membunuh semua kecuali satu pengendara motor. Ketika Solara kembali dengan kantin dan meminta Ellie untuk berhenti. Anak buah Redridge dan Carnegie tiba dan menahan Ellie di bawah todongan senjata dan membawanya ke Carnegie. Carnegie cukup terkesan saat bertemu dengan Ellie. Dia mengakui keterampilan luar biasa Ellie dan fakta bahwa dia juga seorang yang terpelajar. Dia memberitahu Ellie bahwa pria yang seperti dia, yang lebih tua tetapi mengetahui banyak hal adalah masa depan. Dia meminta Ellie untuk tinggal sehingga Carnegie dapat memanfaatkan keterampilan bertarungnya untuk mengendalikan kota. Ellie memberitahu Carnegie bahwa dia tidak tertarik untuk tinggal, tetapi Carnegie memaksanya untuk menginap. Redridge mengirim Claudia untuk mengantarkan makanan Ellie. Dia menyadari bahwa Claudia buta dan bertanya apakah dia buta seumur hidupnya atau dibutakan oleh The Flash, sebuah peristiwa yang terjadi selama Perang Besar terakhir. Dia menegaskan bahwa dia buta seumur hidupnya. Carnegie memutuskan bahwa cara terbaik untuk menahan Ellie di kota adalah meminta Solara, putri Claudia, tidur dengan Ellie. Claudia memintanya untuk tidak menggunakan Solara, tapi dia tetap mengirimnya. Ellie tidak ingin berhubungan seks, tapi Solara memintanya untuk membiarkannya tinggal di kamar karena dia tahu
Carnegie akan menyakiti Claudia. Mereka berbicara tentang perang, dan Solara duduk di tempat tidur, menemukan buku itu dan menjadi bersemangat, ingin tahu lebih banyak tentangnya meskipun dia tidak bisa membaca. Ellie menyimpan buku itu dan menolak untuk mendiskusikannya dengannya. Dia berbagi makanan dengannya dan mengajarinya untuk mengucapkan pujian syukur. Keesokan paginya Solara bersama dengan Claudia saat sarapan. Carnegie terpana dengan takjub saat Solara mencoba melafalkan doa bersama ibunya. Dia melupakan amin yang dilanjutkan Carnegie. Dia kemudian menanyakan apakah Ellie memiliki buku yang dia cari. Ketika Solara mengatakan dia melihat sampul bergambar salib, Carnegie memerintahkan Redridge untuk membawa buku itu kepadanya. Ketika mereka sampai ke kamar, mereka menyadari bahwa Ellie telah menyelinap keluar. Di seberang jalan, Ellie mengumpulkan baterainya dan bersiap untuk pergi. Carnegie mendekati Ellie dan memintanya untuk tinggal dan memberinya bukunya, sebuah Alkitab. Carnegie memberitahu Ellie bahwa dia tidak takut untuk membunuhnya dan mengambil Alkitab. Carnegie berpikir bahwa Alkitab yang benar adalah cara terbaik untuk menjaga kota di bawah kendalinya. Ellie memberitahu Carnegie bahwa dia bermimpi menemukan kota di mana orang-orang membutuhkan bukunya. Tetapi dia memberitahu Carnegie bahwa itu bukanlah di sini. Carnegie memerintahkan Redridge untuk menembak Ellie saat dia berjalan pergi, tapi Redridge meleset 2 kali. Baku tembak pun terjadi dan Ellie membunuh sebagian besar anak buah Carnegie dan menembak lutut Carnegie. Di balik layar, Claudia menyuruh Solara untuk mengikuti Ellie. Kaki Carnegie dirawat oleh dokter. Dia memberitahu Redridge untuk mempersiapkan kendaraan untuk mengejar Ellie dan bukunya. Redridge memberitahu Carnegie bahwa sebagian besar anak buah mereka sudah mati. Ellie berjalan menyusuri jalan sampai Solara menyusulnya. Dia ingin bergabung dengannya tetapi dia ditolak sejak awal. Dia menawarkan untuk membawanya ke sumber mata air bawah tanah yang tidak terkontaminasi. Ellie mengisi botolnya di mata air lalu menipu Solara dan menguncinya di dalam gua. Entah bagaimana Solara keluar dari gua dan mengikuti arah yang dituju Ellie. Dia tidak menemukannya, tetapi menemukan wanita yang bekerja dengan preman dari sebelumnya dengan gerobaknya yang rusak. Dia mencoba untuk membantu wanita itu, tetapi wanita itu bersikeras agar Solara pergi. Dia tidak ingin melihat seorang wanita diperkosa dan dibunuh. 2 preman menyerang Solara dan saat mereka akan memperkosanya, Ellie menembak salah satunya dan kemudian menembak yang lain melalui tenggorokan. Solara sambil menangis memeluk Ellie dan keduanya melanjutkan perjalanan. Anak buah Carnegie dan Redridge menemukan mayat para perampok dan memastikan bahwa Ellie tidak lebih dari beberapa mil di depan. Redridge menemukan sepotong pakaian Solara dan memberitahu Carnegie. Carnegie bertanya apakah Redridge masih menginginkannya dan berjalan kembali ke mobil. Ellie dan Solara tidur di dekat menara pendingin pembangkit nuklir tua. Ellie membaca buku itu dan Solara meminta Ellie untuk membacakan untuknya. Dia memintanya untuk mengajarinya cara membacanya, tetapi Ellie tidak menanggapi. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya ke barat. Dia kemudian menjelaskan mengapa dia terus menuju ke barat. Solara berpikir bahwa Ellie mengalami delusi, tetapi dia diam saja. Pasangan itu tiba di sebuah rumah tua dengan papan bertuliskan dilarang masuk. Ellie mencoba membuka pintu, tetapi sebuah jebakan terbuka dan keduanya jatuh ke dalam lubang. Mereka kemudian bertemu dengan pemilik rumah, Martha dan George, pasangan lansia yang telah tinggal di rumah mereka selama bertahun-tahun. Mereka bertanya mengapa mereka tidak mematuhi tanda itu dan Ellie meminta maaf, mengatakan dia tidak melihatnya. Ellie memberitahu Solara bahwa sudah waktunya untuk pergi. Setelah menyadari pasangan itu adalah kanibal, saat mereka pergi, karavan Carnegie lewat dan melihat pasangan itu keluar dari rumah. Ellie dan Solara masuk kembali ke rumah. George dan Martha mengeluarkan gudang senjata dari dalam sofa. Carnegie menyuruh Ellie melemparkan keluar buku itu. Semua orang siap untuk baku tembak. Sebuah bungkusan tertutup dilemparkan melalui jendela. Redridge melihatnya dan menyadari itu adalah bom. Ellie dan penghuni rumah menembakkan senjata mereka sampai Redridge mengeluarkan rudal RPG dan meledakkan separuh rumah dan membunuh Martha. George mulai menembak dengan liar, sampai anak buah Carnegie mengeluarkan senapan Gatling yang meledakkannya bersama dengan sebagian besar rumah. Ellie dan Solara dikepung dan diseret keluar rumah. Carnegie mengancam akan membunuh Solara, membuat Redridge kecewa. Redridge meminta Ellie untuk menyerahkan buku itu dan Ellie memberitahu Redridge di mana dia menyembunyikannya. Redridge mendapatkan buku itu dan memberikannya kepada Carnegie. Dia bilang Tuhan itu baik. Dan Ellie menjawab sepanjang waktu. Carnegie menjawab tidak setiap saat dan menembak perut Ellie.
Dia mendapatkan Solara di van bersama Redridge dan seorang sopir dan kemudian membawa buku itu bersamanya di van lainnya. Di van lain, Redridge meletakkan parang Ellie di dashboard dan tertawa sendiri sekarang setelah Ellie mati. Solara menggunakan kabel dari busur Ellie yang ada di sakunya dan mencoba membunuh pengemudi sampai mobil terbalik. Sopirnya tewas dan anak buah Carnegie berbalik kembali ke lokasi kecelakaan. Solara melempar granat meledakkan mobil ketiga. Solara pergi ke kursi pengemudi dan melihat Redridge tertusuk parang Ellie. Dia mencabut parang dan melangkah keluar dari kendaraan, jatuh berlutut dan mati. Solara pergi dan Carnegie memilih untuk tidak mengejarnya karena dia memiliki buku dan bahan bakar mereka hampir tidak cukup untuk kembali ke kota. Solara kembali ke rumah dan menemukan bahwa Ellie hilang. Dia menemukan dia masih berjalan ke barat. Dia menempatkannya di dalam mobil dan dia merawat luka tembak dengan lakban. Dia meminta maaf karena kehilangan buku Ellie, tetapi Ellie menjawab bahwa sudah waktunya dia menggunakan pelajaran yang dia pelajari untuk digunakan, melakukan lebih banyak untuk orang lain daripada yang dilakukan untuk diri sendiri. Mereka berkendara ke sisa-sisa jembatan Golden Gate dan Ellie berkata bahwa mereka sudah dekat. Dia menemukan perahu dayung dan mulai mendayung menuju Pulau Alcatraz. Ellie mulai kelelahan, jadi Solara mengambil alih. Seorang penjaga bersenjata memanggil pasangan itu dan Ellie menjawab bahwa dia memiliki Alkitab King James. Penjaga mengizinkannya masuk. Ellie dibawa menemui Lombardi, kurator Alcatraz yang telah mengumpulkan semua sisa-sisa peradaban sebelum perang, seperti buku, musik, dan seni. Lombardi memberitahu Ellie bahwa mereka kehilangan salinan dari Alkitab, jadi Ellie menyuruhnya untuk mengambil banyak kertas dan pena. Dia mulai melafalkan kata demi kata dalam Alkitab yang telah dihafalkan selama 30 tahun terakhir. Kembali ke kota, Carnegie mencoba untuk membuka Alkitab, tetapi menyadari bahwa dia tidak mengambil kunci penutup buku Ellie. Dia memanggil insinyur untuk membuka kunci bukunya dan setelah dibuka, mereka melihat Alkitab dalam huruf Braille. Ellie ternyata buta. Carnegie mencoba menyuruh Claudia yang juga buta membacanya, tapi dia berbohong dan mengatakan bahwa dia lupa caranya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mencium kakinya yang terluka dan dia demam, tanda-tanda infeksi. Penduduk kota lainnya menjarah bar. Carnegie tidak lagi memiliki cukup orang untuk mempertahankan kendali. Ellie akhirnya meninggal karena luka tembaknya, tetapi menyelesaikan tugasnya. Dia mengucapkan satu doa terakhir untuk Solara dan dunia sebelum dia meninggal. Lombardi menempatkan salinan baru dan salinan Alkitab yang dijilid pada rak buku di perpustakaan besar. Solara memberi hormat, mengambil parang Ellie dan iPod dan meninggalkan Alcatraz. Nah, begitulah alur cerita dari film Book of Ellie. Biar lebih seru mending nonton langsung aja filmnya. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Terus dukung channel Layar Hitam biar kita semangat bikin video buat kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.